Makanya kan yang membuat kita selamat dengan diri kita sebenarnya. Betul. Orang lain sih hanya support aja. Kadang kalau lagi sedih gitu, lagi apa, orang tuanya jadi khawatir, tapi khawatirnya bingung gitu karena anaknya tertutup sama. Jadi kalau misalnya terkadang kita ke spesialis kejiwaan atau ke psikiater, psikolog, itu tuh pasti udah dicap kayaknya orang. Hai, kembali lagi di Kosgoro, podcastnya SMA Kosgoro. Nah, kembali lagi sama kita, yaitu saya, Davina, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Kanza. Jadi sekarang kita mengundang salah satu tamu dari KPAID bernama Bapak Ari Aryansyah MPD selaku Komisioner Pendidikan. Nah, hari ini di podcast Kosgoro kita akan membahas mengenai seputar mental health-nya remaja nih, betul ya Pak? Kita bakal tahu mental health itu secara umumnya seperti apa, kenapa mental health itu ada, terjadi, disebabkan oleh apa, dampaknya ke depan untuk kita remaja itu seperti apa, dan gimana sih cara kita menanggapi agar mental health itu tidak terlalu mengaruh pada psikis, karena kan kalau misalnya mengaruh ke psikis kan mengaruh juga ke masa depan kita ya teman-teman, karena mental itu sangat parah gitu kalau misalnya remaja sudah mengalami mental health yang parah gitu. Jadi di sini kita mengundang Bapak Ari Aryansyah untuk berbagi ilmu yang beliau punya kepada kita semua seputar mental health. Pastinya juga kan mental health ini sering banget ya didengar oleh teman-teman juga, apalagi kan khususnya di kalangan remaja. Mungkin pada saat ini kita akan lebih membahas lebih dalam mengenai pembahasan tentang kesehatan remaja, kesehatan mental health itu Bapak. Mungkin kira-kira secara umum nih Pak, kita mau tanya secara umum mental health bagi remaja itu tuh apa sih dan bagaimana gitu? Baik, ya terima kasih sekali lagi ya atas undangan ya di podcastnya SMA Kosgoro. Ya. Ini bahasan yang menarik ya. Apalagi ini kan konteksnya remaja, dan hari ini kan hidup kita tuh kan dipenuhi oleh berbagai hal ya. Tantangan yang luar biasa, informasi yang begitu cepat, perubahan teknologi yang luar biasa cepat, sehingga pasti akan mempengaruhi psikologis kita. Nah, makanya menjadi bahasan penting tentang kesehatan mental ya. Secara umum ya teman-teman, boleh ya manggil teman-teman? Biar usia kita nggak terlalu jauh ya, sekali lagi ya. Secara kesehatan mental itu kata kuncinya dia sejahtera secara emosional, sejahtera psikologisnya, sejahtera sosialnya. Artinya apa? Artinya sejahtera dalam hal ini yang dimaksud adalah ya dia punya kondisi emosional yang baik, kondisi emosional yang bagus, kondisi emosional yang terkontrol, terkendali. Dia punya kejiwaan, punya psikologis yang baik, punya psikologis yang sehat ya. Secara sosial juga dia sama, punya pertemanan yang baik, bisa berteman dengan teman-temannya. Nah, ini kan penting banget ya, bahwa seseorang punya kesehatan mental, dia akan mempengaruhi jiwanya, kemampuannya berhubungan sosial, ya, dan lain sebagainya. Itu secara umum. Jadi sejahtera psikologisnya, sejahtera emosionalnya, sejahtera sosialnya. Gitu. tadi yang Bapak sampaikan bahwa kesehatan mental ini merupakan kesejahteraan dari psikisnya, dari kesehatan mentalnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya kan banyak banget cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai kata kesejahteraan ini ya. Karena yang saya ketahui untuk mencapai kesehatan mental ini nggak langsung dicapai. Ada proses-prosesnya terlebih dahulu. Bagaimana tahapan-tahapannya agar kita bisa memiliki kesehatan yang baik ya, kesehatan mental yang baik. Nah, di sini mungkin aku akan bertanya, gimana sih cara atau menjaga agar kesehatan mental kita ini baik gitu ya? Iya. Baik, pasti ini pertanyaan penting banget ya. Iya, benar. Sebelum berangkat ke sana ada beberapa tanda ya, biar tahu mengidentifikasi sebenarnya orang yang secara kesehatan mentalnya bermasalah itu yang seperti apa. Nah, ada beberapa tanda penting tentang kesehatan mental yang baik. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya. Ya enggak, kan kadang-kadang kita berhadapan dengan orang tuh, atau ada kasus, ada masalah yang kita hadapi, kita berorganisasi, berteman, kan ada kalanya kita terbawa dan larut emosi gitu ya. Nah, kemampuan mengendalikan itu bagian dari tanda bahwa seseorang sehat secara
secara emosi, gak mudah marah, di singgung sedikit dia terletup, emosinya terpancing, ya, dicandain dikit dia terpancing emosinya, gitu. Yang mudah marah, kemudian udah jadi emosinya sudah berlebihan, ya, udah lempar sepatu loh, udah bebatin meja, gitu. Padahal usianya udah usia remaja, gitu. Kan berarti ada masalah. Itu tanda yang pertama yang dinyatakan bahwa seseorang tuh punya kesehatan mental yang baik. Kemudian yang kedua, merasa percaya diri dan berharga, gitu ya. Dari seawal ketemu nih sama teman-teman nih, Pak Ari itu kemudian menyimpulkan, wah ini anak-anak PD-nya banget bagus ya, gitu. Selamat ya. Itu penilaian kami loh, orang yang baru terus ngeliat teman-teman gitu ya. Tadi kan kita duduk-duduk di depan, terus ketemu orang dewasa, terus ngobrol, terus bisa nanggepin pembicaraan kita dengan ekspresi, dengan pembahasan yang juga bisa nimpalin lah gitu. Kan menarik banget ya. Berarti teman-teman tuh secara ya kesehatan mentalnya bagus banget. Karena tadi di poin 2 punya rasa percaya diri dan merasa berharga, bahwa kita tuh punya nilai gitu ya. Kemudian yang ketiga katanya menjalin hubungan yang sehat, gitu. Menjalin hubungan yang sehat, punya hubungan yang baik dengan orang dan hubungannya sehat, gitu ya. Oke, sekarang saya mau nanya Pak. Jadi kan sekarang ini kebanyakan anak-anak Gen Z ya Pak, anak-anak Gen Z yang hidup di era digital, yang hidup pasti tentang percintaan, pacaran, suka-suka, dan ternyata Gen Z juga punya ini Pak, julukan yaitu generasi strawberry. Jadi generasi yang tampaknya bagus tapi di dalamnya lembek karena mungkin pressure yang mereka dapatkan dari keluarga, dari mereka sendiri punya tuntutan nih Pak dari diri sendiri bahwa tahun depan saya harus mencapai A tapi gak tercapai hal tersebut. Mungkin karena belum waktunya dan belum rezekinya. Dan jadi kan itu jadi hari ini, tahun ini gue nggak dapat apa yang gue mau nih. Nah itu kan berpengaruh nih Pak ke mentalnya. Apalagi sekarang banyak sekali anak-anak Gen Z yang ketika mereka sudah terjalin dalam hubungan relationship yang toksik, mereka bertahan dan mereka tidak sanggup untuk keluarnya dengan alasan nanti kalau kita putus mungkin nggak ya kita nemuin orang yang tipe gue banget nih. Padahal dalam hal itu hubungannya udah toksik nih Pak. Nah jadi untuk membenahi dari kerusakan mental yang mereka pasti sudah dapatkan dari faktor-faktor buruk tersebut seperti apa Pak? Baik. Wah ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini pertanyaan pribadi gitu ya, dari lubuk hati gitu. Karena saya kebetulan waktu SMP peer counselor Pak. Oke. Iya, peer counselor SMP 5, jadi sering mendengar teman-teman saya bercerita di ruang BK, Davina saya gini, wah ternyata banyak sekali gitu ya. Padahal segitu umurnya masih SMP Pak, mereka udah dapat tekanan yang kayaknya parah deh kalau misalnya mereka nggak tahu cara keluarnya nanti ke depannya, masa depannya seperti apa kalau mentalnya rusak. Benar. Ini saya pikir mau jadi BK, ternyata mau jadi akuntan gitu ya. Tapi pengetahuan tentang kebekannya luar biasa ya. Baik, jadi tadi kita kan berangkat dari kondisi teman-teman remaja hari ini ya. Bahkan dari satu generasi ke generasi lain itu diberikan label tertentu lah ya, penamaan dan seterusnya. Di labeling bahkan ya, dengan generasi strawberry itu kan labeling sebenarnya kan ya. Dan khawatir juga sih sebenarnya ada kondisi anak-anak yang oh iya ya kita memang anak strawberry banget kan kita nggak mau sebenarnya. Tapi secara umum ya begitu loh kondisinya ya. Kalau kita pernah dengar sebenarnya penamaan itu dan kondisi-kondisi itu kan terjadi sebenarnya bukan di Indonesia ya. Tapi kemudian secara umum akhirnya dibenarkan bahwa anak-anak muda di generasi tertentu tuh kemudian mereka memang menjadi generasi strawberry gitu. Mungkin kejadian di mana tapi mirip-mirip lah di berbagai negara. Tentu karena apa? Betul sih boleh jadi karena pergeseran zaman yang sedemikian cepat gitu ya. Jadi ini luar biasa bergerak begitu cepat gitu kan. Sehingga anak-anak tuh di satu sisi dia harus mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi di lain sisi juga ada sisi lain yang harus mereka benahi sebenarnya ya. Kan urusannya bukan hanya sekedar informasi yang banyak, mainan yang tersedia sedemikian rupa ya di zaman digital begini, tapi juga kan ada sisi-sisi lain yang harus dibenahi. Kemampuan dia memaknai hidup misalkan ya, atau nilai-nilai yang kemudian dia tanamkan dalam dirinya, karakternya harus dibentuk. Nah, itu kan semuanya tidak berimbang didapat, sehingga wajar sekali kemudian dijadikanlah, dilabellah mereka sebagai
dengan si stroberi yang notabene stroberi ini kan kayaknya indah gitu ya. Iya, tapi kadang di dalamnya tuh lebih lembek kita dari. Nah, gitu ya dari penampakannya. Kayak model-model anak-anak hari ini kan kesannya dia perlente gitu kan. Handphonenya canggih gitu kan. Kemudian penampilannya luar biasa. Tapi nanti disendiri dikit sama gurunya ngambek dia gitu kan ya. Nanti dikasih tantangan dikit lembek dia langsung nyerah gitu ya. Tidak menunjukkan seperti penampilannya, makanya benda yang tepat ya, buah yang tepat yang menggambarkan kondisi anak remaja seperti ini ya stroberi itu gitu ya. Dan kondisi ini sekali lagi tadi diperparah oleh mainan mungkin ya, atau gadget hari ini yang sedemikian rupa ya. Bahkan kita juga dapat gambaran dulu rame-rame pornografi bla 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 gitu ya, dengan segala kerusakan yang dibuat. Hari ini ya dengan tontonan yang biasa aja kan itu sesuatu gitu. Tontonan yang biasa yang kita scroll gitu ya, tanpa terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dan akhirnya otak kita nggak terlatih ya. Kalau orang biologi bilang kan otak ini terdiri dari jaringan-jaringan yang mestinya semakin kita banyak berpikir semakin terkait satu sama lainnya gitu kan, sehingga si otak ini sempurna lah, jaringan-jaringan terkoneksi dengan baik. Kata orang biologi kan begitu. Nah sekarang kalau kemudian dia mengkonsumsi sesuatu yang tidak menantang otaknya untuk berpikir, kemudian akhirnya ya ada keterputusan satu sama lain. Bahkan kan hari ini digambarkan ya anak-anak yang tadi gandrung dengan tontonan-tontonan receh itu kan, brain rot itu ya. Jadi apa sih, seperti otak yang membusuk, tapi dalam artian bukan fisik ya, dalam artian ya otaknya lemah gitu ya, nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kondisi-kondisi itulah yang kemudian akhirnya kita melihat generasi stroberi ini jadi begitu nampak sedemikian rupa. Ditambah tadi ya diperparah juga dengan kondisi-kondisi hari ini yang dia membangun hubungan dengan orang lain ya. Tadi membangun percintaan dengan lawan jenisnya, padahal belum saatnya dia membangun. Kemudian diputus begitu aja, dia kecewa ya, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik. Ada juga dia bingung untuk melepaskan diri ya, sehingga hubungan tetap harus dia jalin ya, saat bersamaan sebenarnya ini udah nggak ada baik-baiknya gitu. Dia nggak mampu untuk keluar dari itu semuanya. Ini juga ada kaitan dengan kemampuan dia memahami konsep diri dia. Jadi sempurnalah hari ini gitu ya, kondisi zaman yang sedemikian cepat. Di saat bersamaan kelengkapan dia untuk membentuk dirinya tuh banyak yang ditinggalkan. Kemampuan tadi membangun konsep diri dia, pendidikan yang mungkin dia nggak dapat secara baik, pemaknaan yang nggak dia dapat karena konsentrasinya ya buyar ya dengan tadi hiburan-hiburan yang ya cukup banyak lah dan masif. Begitu sih secara umum. Jadi sebenarnya banyak banget ya faktor-faktor yang bisa menjadi pendukung dari kesehatan mental tersebut. Nah, kalau misalnya tadi yang Bapak sebutin bahwa faktor-faktor itu kayak keterbiasaan ataupun keseharian-harian dia, seperti kayak scroll TikTok ataupun banyak banget video-video yang seharusnya ditonton sebagai hiburan tapi saking lamanya gitu, jadi otak kita tuh gak bisa bekerja untuk berpikir. Nah, ada juga yang aku ketahui ya Bapak tentang kesehatan mental ini, bahwa salah satu faktornya itu dari lingkup terdekat terlebih dahulu atau lingkup keluarga. Nah, gimana sih Bapak kalau misalnya di lingkup keluarga ini bisa dibilang anak tersebut tuh memiliki lingkup yang dalam kata kurang baik gitu dalam segi mentalnya gitu, baik secara lingkungan keluarganya maupun lingkungan pertemanan juga. Pasti tapi ada sedikit dalam hati anaknya ini untuk berbeda gitu dengan lingkungannya gitu, seperti itu. Nah, tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa kita itu harus memahami konsep dari diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa memahami konsep dari diri sendiri tapi dengan lingkungan yang kurang memadai seperti itu? Iya. Baik. Ini pertanyaannya kualitasnya luar biasa ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi ada beberapa penyebab ya kenapa kemudian seseorang mengalami gangguan kesehatan mental ya di anak-anak usia remaja. Apalagi kan kita sering dengar hari ini ya, dulu mah di masa-masa kami ya. Masa kami. Iyalah ya, kan kita berbeda masa ya. Dulu
pergi kemana tuh dia liburan, tamasya gitu. Kalau hari ini pergi kemana-mana, judulnya apa? Me time kali ya? Apa? Kita mau ini enggak, kalau mau jalan tuh apa istilahnya tuh? Hangout. Healing ya. Healing ya. Jadi kayaknya kesannya kan kita sakit gitu ya, sehingga akhirnya harus pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Dan ya tadi ya, kondisi-kondisi itu kemudian akhirnya ada penamaan-penamaan yang berangkat karena tadi sakitnya mental ya secara umum, sehingga dia menggunakan kata-kata juga yang didekatkan dengan kondisi dia hari ini, tanpa sadar dan tanpa terasa itu digunakan gitu. Kesannya kan kalau dulu ya benar liburan, kalau sekarang ya kan kesan itu orang sakit ya, melakukan penyembuhan, mau healing dulu dan lain sebagainya. Nah, secara ada beberapa penyebab gangguan kesehatan mental itu ya. Dan nanti kita kaitkan seperti apa sih kaitannya dengan konsep diri gitu. Yang pertama, tekanan dari lingkungan, betul. Bisa tekanan keluarga, di keluarga nggak ada masalah, di sekolah ya, dia dibully oleh temannya, ditekan oleh temannya gitu ya. Kemudian juga kurangi dukungan sosial ya, orang terdekat kita nggak ada yang support kita, berhasil didiemin paling gagal gitu ya. Nggak ada juga yang ngangkat kita untuk ayo bangun gitu. Saat berprestasi juga ya udah dihindingin aja gitu. Orang nggak peduli mau sukses mau nggak sukses, mau hidup mau mati, bahkan waktu dari kan. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang membuat orang akhirnya secara mentalnya sakit. Kemudian yang lain, boleh jadi ada trauma masa kecil ya, kecil dia diberikan pengasuhan yang nggak baik, dikasari sama orang tuanya, dan itu kan terekam di kepalanya dia gitu. Sehingga akhirnya dia tumbuh jadi pribadi yang pemalu mungkin, terus antisosial mungkin ya, karena tadi trauma masa kecil tadi. Atau bisa jadi hal-hal teknis, kelelahan dan kurang tidur ya, itu juga bagian dari dia capek gitu, bekerja atau melakukan sesuatu ya, atau kurang tidur. Atau juga pengaruh dari media sosial ya, dari apa yang dia tonton, kayaknya pengen kayak dia ya, tapi saya kan begini, kayaknya nggak bisa nih. Punya ekspektasi ingin jadi seseorang, tapi dia kan nggak ngukur gitu kan, bahwa dirinya dia nggak nginjek lah gitu ya, bahwa dirinya tuh ya belum mampu gitu. Kalau harus kemudian bergaya seperti apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, ya posnya tinggi bersama dia juga nggak mampu. Nah itu kan tanpa terasa kondisi-kondisi itu membuat makin sakit mentalnya. Nah ditambah tadi dia nggak punya konsep diri. Artinya kan lingkungan yang saya sebut tadi kan nggak bisa kita hindari dong ya. Real di masyarakat kan kita hidup nggak bisa ngindarin. Orang tua, ada kakak, ada adik, nenek, saudara, kan nggak bisa sepenuhnya kita kondisikan ya. Ada kondisi-kondisi saat kemudian dia ternyata jadi lingkungan yang nggak baik nih buat kita, nggak bisa. Jadi kita hidup di masyarakat yang nggak bisa semua, kita minta semuanya ngamanin saya ya untuk bisa tumbuh, nggak bisa. Datang ke Kosgoro, besok kuliah di mana, besok aktivitas di mana, besok menikah dengan siapa, kerja di mana, di lingkungan mana gitu. Kita nggak bisa menghindari itu semua dengan segala hal yang kemudian dia datang untuk ganggu mental kita gitu, ganggu kesehatan mental kita. Tapi yang paling penting tadi akhirnya balik konsep diri itu, kemampuan dia memahami dirinya, kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya, kemampuan dia tahu, oh saya punya kelebihan di sini, kekurangan di sini, oh lingkungan ini ternyata bikin saya jadi nggak pede nih. Itu kan kemampuan diri dia untuk memahami kondisi lingkungan dia, itu konsep diri gitu ya. Oh ternyata lingkungan ini bikin saya jadi tumbuh lebih baik nih. Oke nih, saya harus lanjutkan. Kan kemampuan dia bicara dengan dirinya kan, tentang segala hal yang ada di hadapan dia. Wah tidak bagus. Kan pertemanan juga begitu, dia tahu sebenarnya wah ini toksik banget. Ini pertemanan membuat saya jadi nggak semangat belajar, nggak mau berorganisasi, pengennya nongkrong doang dan lain sebagainya. Dia menyadari itu, tapi dia nggak berani dan nggak mau keluar dari kondisi itu. Ya entahlah ya, motivasinya kurang atau apa yang membuat dia nggak berani. Apalagi dia sama sekali nggak menyadari. Punya kesadarannya udah bagus banget, gitu ya, berarti dia menyadari, tapi dia belum mampu. Tapi di saat yang lain ada anak ya nyadari aja enggak gitu, bahwa dia tuh sebenarnya dalam kondisi yang nggak bagus. Nah disitulah pentingnya tadi ya. Jadi mulai dari mana supaya kita bisa mencintai diri sendiri, kita bisa tahu
sebagai apa kita dan bagaimana kita untuk kedepannya tanpa ada support dari keluarga. Terkadang ada anak yang memang tidak dapat peran keluarga sama sekali ya Pak, karena orang tuanya sibuk kerja, ditambah lagi lingkungannya yang memang tidak bagus. Terkadang kan kalau kita hidup di desa, di perkampungan itu pemikirannya kolot ya Pak, rata-rata. Jadi umur 20 aja tuh sudah dianggap tua kalau tidak dan belum menikah gitu. Kok tahu kondisi begitu ya di perkampungan? Jadi bagaimana seorang anak ini bisa berani untuk dia mau cut off dari semua hal yang menurut dia memang dia sadar itu tidak baik, tapi belum berani untuk cut off, dan bagaimana caranya supaya dia untuk berani, dan bagaimana cara dia untuk bisa menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan cara dia support untuk diri sendiri aja tanpa mendengarkan atau meminta support dari lingkungan. Itu bagaimana? Iya. Memang gini ya, manusia itu kita tuh ya mudah belajar dengan contoh. Iya, betul. Jadi tadi ya kondisi-kondisi tadi sebenarnya cukup belajar mudahnya. Ada figur mana sih yang bisa dia contoh, teladan mana yang bisa dia pegangin gitu ya dalam berbagai hal. Itu cara mudahnya. Artinya kan seseorang anak-anak ini kan saat tumbuh dia sebenarnya melakukan tiru-tiru gitu, meniru-niru gitu ya. Nah, sama di usia remaja juga sama. Artinya di usia remaja tuh dia mungkin tumbuh juga dengan berbagai pengetahuan yang dia tahu gitu ya, untuk kemudian menjadikan siapa sih yang menurut dia tuh figur yang pas banget dengan dia. Itu memang cara mudah ya. Pegangin nih siapa yang kira-kira akan jadi teladan, jadi tokoh. Dipelajari lah nilai-nilai apa yang ada dalam dirinya, pengalaman hidup apa yang dia lakukan, tantangan-tantangan apa yang dia lakukan, untuk kemudian dia cermati. Itu langkah mudahnya sih sebenarnya ya. Kalau kita nggak pegangan itu memang lumayan berat untuk belajarnya ya. Walaupun tadi langkah keduanya, tadi langkah mudahnya meniru ya, mencari teladan yang tepat buat diri kita. Yang kedua ya memang mesti diperkaya pengetahuannya, ilmunya, literasinya gitu ya. Karena seseorang bisa tumbuh punya konsep diri yang baik kan ada isinya gitu. Makanya literasinya diperbanyak. Hari ini buku kurang begitu diminati nih anak-anak. Ya banyak podcast yang bisa didengar, termasuk podcastnya SMA. Ya ini kan bagian dari apa sih namanya itu istilahnya, mengubah persepsi lama ganti dengan persepsi baru. Kan belajar itu kan begitu, literasi kan begitu. Dulu kita punya persepsi A, ternyata salah nih setelah kita belajar gitu. Digeser lah persepsi lama itu dengan persepsi baru. Jadi yang kedua, belajar memang harus belajar. Belajar itu kan jangan dipahami hanya sekedar buku paket dibuka terus ngerjain soal-soal. Belajar itu kan luas ya. Belajar itu hanya luas. cuma di dalam kelas, tapi Benar. bisa belajar dari luar kelas. Benar. Jadi gak ada embel-embel buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu ya Pak? Iya, nggak ada. Pasti ada tujuannya, pasti ada hasilnya. Betul. Itu kurang lebih. Jadi semua tuh tergantung ya kemauan kitanya sih untuk berubah. Kalau kita nggak ada kemauan ya nggak akan berubah-berubah. Bakal menjadi batu yang di situ aja diem gitu ya Pak. Betul banget. Dan tadi untuk berubah tuh tadi modalnya kita mesti tahu konsep diri dan kaya ilmu gitu. Tadi literasinya ditambah, wawasannya terus ditambah. Kan ini nggak mungkin kita dialog begini bicara kalau nggak pakai wawasan kan? Mau ngomong apa ya kalau nggak ada wawasannya ya mungkin nggak bisa bicara banyak. Berarti gak cuman hanya peranan dari luar ataupun dari teman kita gitu ya untuk menyemangat kita gitu, tapi dari diri sendiri juga emang harus paham gitu tentang konsep diri kita sendiri. Iya, betul banget. Tapi menurut aku juga penting peranan atau peran seseorang gitu sebagai penyemangat ataupun sebagai teman cerita ya. Nah itu gimana Pak? Kalau misalnya kita nyangkut, coba deh kita suka dulu sama yang ini untuk penyemangat gitu, gimana Pak? Oke. Ya. Ini dalam konteks apa nih gitu ya? Maksudnya dalam konteks pertemanan kan bisa ya, untuk bisa. someone to talk aja Pak. Iya. Karena kan Sebenarnya sih gini ya. Ya kan kita tuh diciptakan untuk berinteraksi, berkomunikasi. Tapi kan kita juga orang yang punya prinsip agama, ya kan? Ada batas-batas yang harus kita pegang. Tapi bahwa seseorang kemudian
menjadikan temannya siapapun ya, mau laki-laki perempuan, sebagai bagian dari teman-teman yang kemudian saling menyemangati satu sama lain, tumbuh satu sama lain, ya sebenarnya nggak ada masalah sejauh tadi ada prinsip-prinsip yang masih dipegang. Itu tadi ya, karena kan kita juga secara bukan hanya makhluk sosial, tapi kita juga punya nilai yang harus kita pegang. Nah kalau secara makhluk sosial kita berinteraksi dengan baik, terus dipegang tuh prinsip-prinsip agama, kayaknya ini orang oke banget. Dia supel, tapi dia juga punya prinsip. Wah itu keren banget. Iya, semoga kita mendapatkan hal yang seperti itu ya. Amin. Jadi kalau misalnya mereka ini sudah terkena, psikisnya tuh udah kena banget Pak. Bantuan orang lain yang seperti apa yang bisa membuat dia untuk bangkit membantu seperti apa? Baik. Ya pertanyaan bagus nih. Jadi ada beberapa cara dalam menjaga kesehatan mental ya seorang remaja. Yang pertama, pasti kenali dan terima emosi dirinya. Dikenali, oh kita tuh terlecut kalau begini, terpantik kalau begini, itu jadi sakit kondisi begini. Kita tuh ngerti, harus tahu diri ya, kondisi-kondisi mana yang membuat kita insya Allah kita berteman dengan cara-cara begini tuh kita dibuat sakit, bahkan kita jadi murung, jadi apa. Itu penting banget. Itu yang pertama. Yang kedua, curhat ke orang yang terpercaya gitu. Nah kalau curhat yang terpercaya adalah orang tuanya, wah itu langkah paling bagus banget. Jadi curhatnya jangan sama orang lain, sama orang tua. Urusan laki-laki, perempuan, curhatnya sama siapa? Tanya sama bapaknya dong, yang punya pengalaman hidup luar biasa. Pasti bapaknya dengan bijak memberikan tips yang baik. Kalau curhatnya sama yang lain, boleh jadi lain lagi ceritanya ya. Gitu. Pernah nggak melakukan itu ya? Misalkan ya suatu saat punya rasa suka nih sama lawan jenis ya, terus kita bilang ke ayahnya, ayah aku kayaknya mulai suka sama seseorang. Nah kalau bisa begitu berarti hebat banget, berarti kita curhat kepada orang yang tepat. Sehingga kalau terjadi hubungan yang rusak di situ, nah orang tua tahu, oh ayahnya, oh dia kok jadi pemurung ya, kenapa di kamar terus ya. Yang saya tahu kata ayahnya nih, waktu itu dia sempat bertanya sih beberapa bulan yang lalu tentang seseorang. Wah jangan-jangan tuh. Jadi tepat, orang rumah tuh jadi tahu ngerti gitu. Karena kan rata-rata di zaman sekarang tuh banyak banget anak-anak yang mulai punya hubungan gitu, tapi tertutup gitu ya sama orang tuanya pun nggak tahu ya Pak. Iya. Kadang kalau lagi sedih gitu, lagi apa, orang tuanya jadi khawatir, tapi khawatirnya bingung gitu karena anaknya tertutup sama Iya. Memang ada pembahasan yang lain sih tentang parenting kalau itu. Kenapa anak-anak remaja ini nggak mau cerita banyak sama ibu bapaknya? Spill sedikit aja ya. Boleh jadi salah satunya mereka punya pengalaman nggak bagus saat mau cerita. Saat mau cerita sama ayahnya bilang, jangan sama ayah lagi sibuk dulu kerja. Kamu sama mama aja gitu. Iya. Pas dia, mah aku mau cerita sama mamanya, mama lagi goreng nih, sibuk banget. Mulai saat itu anaknya bilang, oh kayaknya mama dan papa nih bukan orang yang tepat nih untuk saya curhat sesuatu. Gitu. Makanya akhirnya pengalaman hidup itulah yang membuat dia nggak pernah mau cerita sama ibu bapaknya. Nah setelah itu pas kejadian sesuatu, ibunya bilang, nah gue cerita sama ibu kalau ada apa-apa. Gitu. Tapi jangan ditimpalin balik. Kemarin kata ibu, jangan dulu cerita sama ibu gitu. Iya. Tapi anak kan nggak begitu ya, dia nggak begitu, nggak mengungkapkan begitu sama orang tuanya, tapi itu dalam. Betul kalimatnya begitu, tapi nggak dia lisankan, tapi dia street gitu. Mungkin punya anggapan tak durhaka deh gue kalau bisa kayak gitu. Iya, tapi kan jadi nggak bagus kan, jadi nggak bagus, jadi nggak terbuka. Nah, dipandang begitu, gitu sih. Maka itu pentingnya komunikasi. Betul. Komunikasi. Betul. Kemudian cara yang lain menjaga kesehatan mental, lakukan hobi positif. Nah ini kan coba ya, kalau nggak begini, nggak ada aktivitas yang lain, ngapain coba? Kalau juga megangin handphone gitu kan. Jadi untuk anak mageran ini nggak bisa ya, kalau misalnya anak mageran
tips ini tidak berlaku karena kan harus produktif. Bisa kita coba sedikit. Paksa aja, udah kamu harus hari ini harus lari, hari ini harus bangun gitu. Justru itu yang mageran tuh tadi harus ada yang digeser ininya, persepsinya gitu. Tadi kalau dia geser, oh ternyata mageran ini nggak bikin kita jadi produktif, gitu. Berarti harus melakukan yang lain. Gitu. Jadi memang semua yang kita lakukan berangkatnya dari mengubah persepsi di kepala kita. Dan cara mengubah persepsi di kepala kita tadi harus banyak wawasan, banyak literasi. Jadi keubah-ubah ternyata. Gitu. Ternyata banyaklah literasi, banyaklah wawasan, pengetahuan, dan yang terpenting bergaul oleh orang yang pertama sefrekuensi ya Pak. Penting itu. Nah, harus sefrekuensi karena kita tahu dia tahu kita dan kita saling memahami. Kalau nggak sefrekuensi ya susah, apalagi kalau sama pasangan sendiri. Terus yang kedua, carilah teman yang memang bisa diajak berpikir secara kritis. Jangan kitanya peduli terhadap isu anak, tapi kita cari teman yang apalah cuma isu anak itu doang. Orang banyak juga kok yang kayak gini, banyak juga yang kok kayak gitu. Itu kan jadi nggak balance ya Pak. Pemikirannya nggak balance. Betul. Jadi menurut Kanza gimana, ada lagi? Ya, tadi sebenarnya banyak banget ya yang kita dapetin ya dari Pak Ari Aryansyah mengenai kesehatan mental ini gitu. Apalagi kan dampak-dampaknya gitu tentang kesehatan mental. Terus bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan mental ini ya tentunya. Banyak banget yang bisa kita lakuin tentunya. Jadi pesan di sini buat teman-teman mungkin yang ngerasa lagi galau, lagi sedih gitu. Mungkin bisa teman-teman ingat bahwa pasti setiap jalan ada masa-masa yang surut gitu. Kadang jalan kan nggak selalunya mulus gitu ya. Iya, betul. Ada rintangannya, ada gejukannya gitu ada maksudnya. Tapi ingat aja teman-teman bahwa di balik sebuah keberatan itu, yang susah itu pasti insya Allah akan ada jalannya ya. Iya. Asal punya kemauan pada diri sendiri aja. Betul. Dan ya ada poin menarik juga ya. Kan orang kesannya kesehatan mental ini identik dengan ODGJ misalnya. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya terkadang kita ke spesialis kejiwaan atau ke psikiater, psikolog, itu tuh pasti udah dicap kayaknya orang gila nih. Iya. Ya pernah juga sih sebenarnya ya di sosial media dulu tuh ada pasangan muda, terus dia datang ke psikiater, terus dia menyatakan dirinya kayaknya kesehatan mental mereka tuh lagi bermasalah. Oh, luar biasa, artinya kan dia punya keberanian untuk mengutarakan sesuatu yang itu fakta gitu. Artinya kesehatan mental ini bukan oh dia udah GJ berarti dia mentalnya nggak sehat. Kita yang lagi tumbuh begini ya, yang kelihatan baik-baik aja, normal-normal aja, sebenarnya boleh jadi bisa jadi ada sakit juga secara mental ya. Tapi mungkin kadarnya berapa, atau tadi kita mampu mampu mengatasi, mampu memahami bahwa kita kondisinya kita tuh lagi nggak sehat sebenarnya secara mental. Ada depresi dikit, ada kondisi-kondisi stres dikit gitu ya. Jadi masyarakat pada umumnya kan memahami orang yang sakit mental tuh ya, kesehatan mental tuh dia doang, orang gila doang, itu udah GJ aja. Padahal tadi orang yang nunjuk itu boleh jadi juga dia sebenarnya punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Nggak ujung-ujung orang depresi, ujung-ujung dia stres, enggak. Pasti ada sesuatu yang datang pada dirinya, tapi dirinya ngerasa saya oke-oke aja, baik-baik aja. Kalau misalnya orang dalam fase-fase labil, itu termasuk dalam orang yang punya gangguan dalam psikisnya juga atau enggak ya Pak? Soalnya kan harusnya udahlah gue hari ini mau olahraga, taunya nggak jadi. Nanti olahraga aja deh, nanti kayak gini mungkin ya. Kita kayak gini, nanti nggak jadi lagi. Itu tuh kan labil tuh Pak. Itu mungkin karena mereka nggak punya pendirian, jadi mentalnya mungkin termasuk ke dalam terganggu atau rusak gitu nggak Pak? Ada dua itu penyebabnya. Apa tuh Pak? Pertama kondisi mental boleh jadi yang dia jadi pelin-pelan. Yang kedua masalah manajemen diri aja, ya kan? Artinya kalau dia tata dengan baik, dia komitmen dengan waktu yang mau dia berikan, ya hari ini harusnya olahraga malah bobo-bobo, harusnya janjian ketemu teman malah ngapain, padahal itu udah janji sebelumnya. Ya dua itu.
kondisi mental dia. Kalau dia ngerti bahwa dia harus komitmen dengan waktu yang dia punya, dia harus pagi harus olahraga, daripada tidur mendingan olahraga. Itu kan yang bicara kan dirinya, jiwanya ya, emosinya, mentalnya gitu. Tapi boleh jadi tadi yang kedua masalah manajemen diri gitu. Kalau dia bobo-bobo, ya berarti dia harus manage nih, harus bangun 5 menit. Males nih. Oke, 10 menit aja saya kasih waktu itu, tapi saya harus bangun setelah 10 menit untuk pergi berolahraga. Itu kan masalah manajemen. Jadi dua itu sih memang di kondisi yang tadi ya. Kadang juga ada yang belajar misalnya nih dipatokin belajar 1 jam gitu, istirahat 10 menit. Lama-lama istirahat 10 menit, tambah 10 menit langsung. Harus pakai sekpri kayaknya itu. Apa itu, Pak? Apa tuh? Sekretaris pribadi. Waduh, bahkan kalah ya kayaknya. Iya, bangun mbak, jadwalnya olahraga sekarang gitu. Dan digaji juga kan pusing juga, Pak. Nah, tinggal siap ke gajinya aja gitu. Iya, betul. Harus siap. Mbak, ini waktunya makan. Udah disiapin sekretaris tapi masih mager jadi gimana, Pak? Ya. Ya enak-enak sih, artinya kan itu ngebantu aja ya. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya nyerahin, dia ngebantu memanage kita aja. Itu pun mungkin dengan karena kesibukan yang udah sangat luar biasa. Daripada yang bersangkutan jadi stres gitu kan, mentalnya jadi rusak karena dengan kesibukan yang padat, dituntut ini dituntut itu, DP-nya udah masuk ya. Ini orang lain nih bicaranya ya. Gitu, sehingga dia butuh santai. Tapi nggak bisa juga sepenuhnya. Makanya kan yang membuat kita selamat dengan diri kita sebenarnya. Betul. Orang lain sih hanya support aja. Orang tua, ya teman dekat, pasangan hidup, itu kan nggak bisa ngandelin mereka ya diri kita. Yang lain yang bantu aja sih. Ya karena aku punya quotes juga buat teman-teman yang aku pegang kalau misalnya aku lagi dalam suatu masalah. Terkadang memang ada satu jalan yang dimana jalan itu cukup kita dan Tuhan aja yang berjalan tanpa dibantu orang lain. Asik banget. Dalam begitu ya. Jadi kita nggak bisa minta tolong sama orang tua, kita nggak bisa minta tolong sama teman. Iya, jalan itu cuman buat kita sama Tuhan aja. Iya. Karena nanti di akhirat juga ya kita gitu. Gak bisa kita Di lorong kegelapan sana yang ada ya cuma kita sendiri ya. Betul. Itu kan sebenarnya bahasa yang menunjukkan bahwa tadi yang bisa menyelamatkan diri kita hanya kita sama Allah gitu. Oke, mantep banget. Mungkin ada kesan atau kata-kata gitu dari Bapak untuk remaja gitu, untuk teman-teman yang mau kawan gitu. Iya. Jadi sih secara ya poin pentingnya ya bahwa setiap kita itu mesti tahu diri ya, bahwa kapan kondisi kesehatan mental kita nih lagi oke-oke aja, tapi kita juga mesti tahu kondisi-kondisi kesehatan mental kita lagi terganggu. Bahkan kita mampu mengidentifikasi penyebab-penyebabnya apa. Dan yang paling penting tadi kita mesti berjuang untuk keluar dari kondisi-kondisi itu. Masalah diri kita, nasib diri kita, kalau nggak diri kita yang mengusahakan, siapa lagi kecuali diri kita. Mantap banget ya. Aduh, di podcast ini kalian dapat pembelajaran yang luar biasa untuk teman-teman yang sulit untuk keluar dari relationship yang toksik. Untuk teman-teman yang bingung gimana cara upgrade diri, ya kalian bisa belajar dari semua yang kita tanyakan ke Bapak Ari. Yes. Semoga membantu. Terima kasih banyak ya juga untuk Pak Ari tadi penyampaiannya gitu, tahapan cara-caranya gitu agar kita bisa menjaga kesehatan. Sudah membagi ilmu dan tips serta berkenan datang ke podcastnya Kosgoro. Ya, sukses buat podcastnya SMA Kosgoro. Oke, terima kasih. Bye-bye.